Kembali lagi di Bachelor Budal cerita Horor. Oke, kembali lagi bersama kita. di episode keberapa nih kayak Mas, udah banyak kita nggak di bisa episode banyak ya. Nah, karena ini bener-bener konten yang kita kayaknya lebih bisa konsisten daripada konten gunung dan lain-lain. Makanya aku seneng aja meskipun yang nonton dikit, yang nonton banyak sudah terserah. Yang penting kita seneng aja. Oke. Makan gimana dong? Ya aku so far sih seru ya. Aja kayak kita ya ada takutnya, tapi kan ada kayak excited dari teman-teman lu yang kayak ayo ceritain kirim-kirim ya. Aku udah nonton video yang itu. Itu seru lah. Itu dukungan kalian sangat penting. Makanya kalau video kita lagi upload Bachelor, komen-komen juga, tag di Instagram kalian, di-share juga, terserah. Pokoknya bagikan konten ini ke orang-orang sekitar kalian. Kalau kalian ngehujat kita, kalian akan kami blok tetap. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita, jangan lupa langsung DM di Instagramnya Budal atau langsung di email budalproject@gmail.com. Ya di sini lah. Ya, langsung klik. Oke, kita mulai aja langsung ceritanya. Langsung cerita pertama. Ini cerita nggak disamarin ini ya. Mas Galuh Irfan Dika. Oke. Assalamualaikum Mas. Aku mau berbagi pengalaman horor lagi. Oh, dia pernah ya? Oh iya. Jadi dia yang abis dari Gunung Wilis kemarin, dia mau cerita lagi. Tapi kali ini bukan di gunung. Kejadiannya di tempat kerjaku. Aku kerja bagian administrasi di salah satu kampus di Surabaya. Kebetulan pada saat itu masih pandemi COVID. Jadi kampus sepi soalnya pembelajaran melalui Zoom dan pada saat itu cuma ada aku sendiri di lantai 2. 3 hari sebelum kejadian itu, teman satu ruanganku meninggal dunia. Jadi auranya sedikit horor gitu. Pada saat itu, sekitar 15 menit setelah adzan, aku masih disibukkan kerjaan. Ini nggak tahu nih adzan apa ya. Duhur, asar atau kemungkinan sih duhur atau asar ya. Atau bisa jadi maghrib kalau dia lembur. Atau bisa jadi adzan senja. Atau bisa jadi lomba adzan ya. Kok adanya berkali-kali ya? Lomba adzan dia Mas Galuh nggak diiniin nggak. Ternyata Agustusan. Tapi nggak ini, bukan Agustusan. Bukan Agustusan. Lanjut. Oke. Nah, tiba-tiba kursi di sebelahku bergerak mundur sejauh setengah meter dengan sendirinya. Aku pun spontan ngomong, "Iya bro, wayai sholat maghrib." Maghrib. Yuk melinding yuk. Iya. Aduh, kayak dia udah, iya ya bro, wayai sholat maghrib. Anjir, lumayan ini ya, lumayan baik sebenarnya ya. Direspon juga. Maklum, soalnya kursi yang bergerak mundur adalah kursi bekas tempat duduk temanku yang 3 hari yang lalu meninggal dunia. Udah unmute cuy, udah. Anjir. 5 menit setelah kejadian itu pun, aku langsung ke musola di lantai 2. Sesampai di depan musola, aku duduk sambil melepaskan sepatu di kursi yang menghadap ke arah ruangan kelas. Yang terkunci dan kedua tirainya tertutup. Namun, saat aku melihat tirai yang tertutup tersebut, aku terkejut. Karena kedua tirai itu bergeser sampai terbuka hingga beberapa bangku perkuliahan terlihat. Aku pun berkata, alah, kak nang gunung, kak nang kerjoan, kok yo sik diganggui setan. Namun teror gak berhenti sampai di situ. Pas selesai wudhu, terdengar suara orang jalan menggunakan klompen dari lantai 3. Kelatak don. Padahal di lantai 3 tidak ada orang sama sekali. Spontan aku berteriak,
Lek kape melu sholat monggo. Langsung digangguin sama dia. Setelah sholat maghrib, aku kembali ke ruangan melanjutkan kerjaan menggunakan komputer. Selang 1 jam, tercium bau bunga melati yang sangat pekat. Dalam hati aku berkata, aku iki ngelembur ngejar deadline. Aku gak niat ganggu awakmu kabeh. Tolong ojo diganggu. Perlahan, aroma wangi melati pun hilang. Tapi, seketika printerku berfungsi dengan sendirinya. Padahal aku gak ngeprint. Dan posisi printer dalam kondisi off. Anjir Cuk, kok bisa? Dan setelah itu, satu kertas keluar dari printer. Dan segera aku ambil. Ada tulisan berwarna merah, ndang mulih. Aduh. Lek gak awakmu gak iso mulih, iso ciloko. Anjing. Sumpah merinding sumpah. Jadi emang benar-benar sendirian ya di dalam. Anjir. Setelah membaca tulisan itu, aku langsung berkata, "Wih, canggih yo setan saiki, iso ngeprint tulisan dhewe gawe Microsoft Word." Setelah kejadian itu, aku pun memilih pulang. Soalnya perasaanku mulai nggak enak. Soalnya dia bilang Microsoft Word, padahal dia ngedit pakai Canva. Don aku ngejokes Don. Kan mikir apa Cuk? Aku sih ke bawah iku yang iku lho yang anjing ke dia tiba cit. Iya yang nggak ada listrik dan itu off cuy. Aku masih di kuno aku kok. Dang mulih lek awakmu ciloko. Cuk, ngancem yuk itu udah. Duh, itu ya antara ancaman atau peringatan. Bisa jadi itu temennya yang 3 hari yang lalu yang tadi nyuruh sholat maghrib itu kayak dang mulih lek awakmu ciloko. Oh iya, kayak anggap peduli gitu. Oh iya, anjing Cuk. Tapi bisa juga ancaman cuy. Maksudnya tintanya warna merah. Iya, kita berani. Kalau biru Demokrat gitu. Oh, berarti PDI nih. Iya. Kalau nggak PSI sih. Ya, gitulah. Tapi dia langsung pulang. Anu sih, tapi Mas Galuh dengan santainya bisa. Wih, canggih setan saiki. Tapi itunya loh. Itu kita nggak ada yang bisa kayak gitu. Kayak kita tiba-tiba oh iya, kawan mulai. Iya. Tata usaha yang ngono. Jangan-jangan temennya TU di sana, cuy. Ya masih admin lah, admin di situ. Dia aku agak respect sih. Anjir, dia mencoba untuk tenang, yo. Dan itu lah. Oke. Itu pengalaman horor yang aku alamin di tempat kerja. Semoga yang dengerin nggak wedi. Biar tetap budal kerja. Iya. Terima kasih sudah dibacakan. Semoga kru budal diberi kesehatan. Amin. Biar terus berkarya. Amin. Dan tetap bisa budal. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Makasih Mas doanya yo. Makasih Mas Galuh. Doa baik kembali ke itu. Ke orang yang mendoakan. Mantap lah. Aduh, anjir. Aku masih gak percaya, Cuk. Anjir. Tapi itu yang aku kepikiran yang ditirai sih. Yang ditirai tapi nggak ada sosok apa-apa ya. Iya, cuman ngebuka aja. Iya, ngebuka gitu. Terus yang suara kelompen juga itu. Lagian, Cuk. Temennya udah mati 2-3 hari yang lalu. Meninggal maksudnya 2-3 hari yang. Kalau aku sih minta cuti seminggu. Sumpah. Mesti. Iya. Iya, Cuk. Kita kenal, Cuk, deket. Apalagi deket ya pasti ngobrol di kerjaan. Aduh, Cuk. Ya tapi kan ya apa ya Don ya, kadang-kadang orang tuh lebih memilih serem daripada di PHK sih. Oh iya sih. Cuti seminggu ya. Di PHK sih. Lebih serem sih, lebih horor. Serem horor banget. Kayak tirai ya. Kalau logikanya emang itu angin, nggak mungkin sampai kebuka semua sampai kelihatan meja dalam kelasnya. Itu angin. Tapi ada Cuk tirai yang tiba-tiba kebuka yo. Orang-orang pada nyesel yo. Apa? Tirai zong. Super deal ya. Enggak bisa tidur. Bener nggak bisa tidur. Iya. Ya udah itu dari Mas Galuh segitu sih. Ada yang mau diomongin? Tapi serem itu. Enggak, udah aku udah cukup stuck di itu di printer itu udah. Bisa Madon diajak ketawa. Cuk, aku orang ngejok ya, kelihatan ngejok ya. Oke, langsung lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua di email kita ada cerita kiriman. Oh iya kan, kalau kalian ngerasa terlalu panjang ceritanya nggak bisa di DM, boleh langsung ke email. Kita bakal bacain juga di email. Oke, ini kita masuk di cerita kedua.
Ini nama kiriman email dari Mbak Noya Ailia. Ini gak disamarin yo. Judulnya Adikku Ajaib. Langsung aja. Adanya Zidane kan itu. Lorong waktu. Lorong waktu. Terus Langsung 2010 Ba'da Maghrib. Aku kelas 4 SD. Adikku umur 3 tahun. Cek lokasi tanah di SBY Barat. Dalam kurung calon rumah baru. Awalnya biasa-biasa aja saat bertamu di rumah rekan kerja bapak. Dalam kurung yang nawarin tanah. Sekitar jam 8, adik mendadak nangis tanpa air mata melihat luar rumah. Satu gang cuman ada 5 rumah. Belum seramai sekarang. Ibu buru-buru ke belakang deket dapur. Katanya sih ngegembok. Adik pun terdiam. Ibu meminta maaf lalu bertanya ke pemilik rumah. Dalam kurung Mbak Lim. Iki disebutin. Iya nggak apa-apa. Mbak, oma iki dipagerin ta? Pasutri mendadak kaget mendengar pertanyaan ibu. Iya mbak, sampean kok ngerti? Terus ibu ngomong, pantesan. Terus Mbak Lim ngejawab, loh anaknya sampean nangis gara-gara iki mau ta? Sepurane mbak. Apa sih mesti? Gak tahu. Dipagari paling dilindungi atau apa sih? Bisa jadi sih. Dipagerin istilah apa beneran dipagerin sih kok? Nggak ngerti aku. 2012 kita berempat, kadang ke Tengger. Kalau malam bapak ngerjakan pembangunan sambil dibantu ibu. Jadi tukangnya cuma berdirikan rumah sebatas batu bata. Maksudnya tukangnya cuma berdirikan rumah. Mendirikan rumah-rumah batu-batu. Maksudnya nggak pakai semen atau apa gitu loh. Enggak, ini Pak ada terusannya. Ngelepo, ngaci, nekel, bikin teras dikerjakan bapak sepulang kerja. Oh, berarti si tukangnya cuman ngedirin pondasi doang. Selepasnya itu bapak yang Mbak Noya dari kemarin ceritanya agak itu ya. Cara penulisannya diperbaikin. Mohon maaf. Iya, sorry. Terus sangar gadue pegel. Oh, gak capek. Iya, bapakmu sangar. Lampu bongkar pasang cuma ada 3. Tempat ngaduk semen, kamar, tempat yang dilepo, dalam kurung tembok dilepo. Jam 9:30 malam ibu nyuruh beli kopi. Pas keluar kamar kan menuju ruang tengah, gak ada lampu. Tapi aku lihat almarhum bapaknya ibu lagi jongkok rokokan. Baju batik licin zaman dulu sambil ngeliatin bapak ngaduk semen. Jadi mertuanya si bapak kayak mertua ngeliatin mantunya loh, dan kan bapaknya si ibu kan. Iya. Sontak aku masuk kamar lagi dan gak mau keluar sama sekali. Tapi ibu nyogok ngasih uang 10.000. Akhirnya terpaksa aku lari keluar rumah. Dengan suasana malam angin dingin, ilalang masih tinggi-tinggi banget, jarang ada rumah. Waktu balik ke kos sekitar jam 11 malam, aku cerita ke ibu alasan aku gak berani keluar. Besoknya kesana lagi tapi siang. Tetangga rumah pojok sawah lagi hamil. Menyapa sambil bertanya, "Mbak, bapak sampean melu ngewangin ta?" Ibu pun menjawab kalau Pak Rin meninggal tahun 2007. Dari situ bapak ibu percaya sama apa yang aku lihat. Kamu tahu nggak inti dari cerita ini apa? Apa? Kenapa si bapaknya ini ternyata kuat ngelepo itu sendiri? Oh, kayak ada yang bantuin. Ada yang bantuin si mertuanya iya. itu. Makanya tadi tetangganya sempat ngelihat sosok itu juga. Kayak loh, Mbak, iki loh, tanya itu, Mbak, bapak sampean, nanya kayak ibunya kan. Bapak sampean melok garap ta.
Enggak, bapak wis meninggal Meninggal di 2007. Anjir. Ini yang 2012 udah 5 tahun. Oh fuck. Iya. Aku baru ngeh inti dari ceritanya ini. Terus. 2014 rumah udah sempurna. Samping rumah masih lahan kosong, ada wit keres. Pohon guys. Pohon keres. Anaknya ibu hamil itu suka main sama adekku. Suaminya kebetulan lagi shift malam pulang jam 1-an. Dengan lantang sambil bawa balon, anak tetanggaku bilang, "Ma, ono mbah penek-penekan." Sambil wajah ceria. Manjat. Iya, kayak naik pohon keres. Manjat pohon keres. Anjir, salah pohon keres di kuburan Iya, sini Cuk, di kuburan oke yo. Iya. Akhirnya tetanggaku gak berani pulang. Bubuk di rumahku deh. Tidur. Tidur di rumahku lagi. Jadi temen kecilnya bapak dalam kurung dari Purworejo merantau ke Surabaya bersama anak istrinya. Ngekos di gang belakang. Tiap abis main dari rumahku, pagar kos gak boleh ditutup. Curiga dong ortunya, cerita ke ibu. Iki timeline-nya wis bener per tahun loh. Iya. 2012, 2014, ini ada yang lagi 2016. Terus Kayak yang Purworejo. 2016 Purworejo ada longsor. Curiga dong. Cerita ke ibu. Udah titik, Loh. gak dijelasin. Tolong komen lah yo kayak Nah, biar kita itu jelas. Ini timeline-nya gak bukan timeline sih, penjelasan di tiap di tiap ceritanya. Lokasi. Ini dia Lokasinya beda-beda, kan? Ini Mbak Noya kelihatannya terburu-buru untuk menceritakan semuanya. Nggak apa-apa, dikit-dikit asalkan Iya. meskipun panjang, penulisannya agak rapi Iya, dikit. santai Jadi kita lah. bener-bener paham apa yang dirasain sama Mbak juga. Tadi gitu. kayak apa sih namanya, udah banyak tokohnya, terus diloncat-loncat ininya loh. Ya, Timeline-nya itu. timeline-nya. Itu jadi bingung juga. Oke, Ya, oke. biar kita ceritanya itu sampai ke Ke pendengar. penonton juga, iya. Jadi yang nonton juga sama-sama ngerti. Oke, lanjut 2016 nih ya. Tadi berarti kejadian 2014 udah skip. Langsung 2016. 2016 Purworejo ada longsor. Di bulan puasa, akhirnya pas mudik, kita berempat ke Pacitan, tapi bapak juga ke Purworejo. Khawatir kondisi nenek. Dari Purworejo ke Surabaya, bapak pulang duluan karena masa cutinya habis. Kita bertiga masih di Pacitan. Rencana bawa adik ke orang pintar. Dalam kurung umur 9 tahun. Bapak gak tahu kalau adik dibawa ke situ. Saat Ustadz ngajak salaman, si adik malah ngasih kaki. Iya, terus. Oke lah, ibu akhirnya cuma cerita kronologinya. Besoknya kesana lagi. Pas diajak salaman, masih gak mau. Diajak salaman pakai kaki pun adik gak mau. Dipegang pun gak mau, kayak udah di remote. Kayak ada yang ngontrol gitu. Akhirnya diruqyah paksa. Itu siang ya, soalnya malam jalanan gak ada lampu, kalau enggak dari motor. Pas malam, bapak tiba-tiba tanya bacaan niat sholat tahajud. Ibu heran, tumben banget. Katanya dapur bau kecoa, tapi lebih ke anyir. Hawanya juga gak enak. Bapak tidur di rumah kos adik iparnya, gak jauh dari rumah. Ibu masih belum cerita apa-apa. Abis callingan sama bapak, ibu langsung telepon kiai tersebut. Katanya si Syaiton lagi boyongan pindah. Lagi boyongan pindah maksudnya? Lanjut. Usung-usung paling sampai Surabaya aku jadi parno sama dapur. Padahal tempatnya bersih loh, tapi kok nyarang nak kono, heran aku. Oh, nyarang kecoa. Tapi si Syaiton lagi boyongan pindah. Ngusung juga. Ngusung-ngusung. Nggak tahu aku Don konteksnya Don. Iya sih. Sumpah. Boyongan pindah apa? Ya boyongan kayak Boyongan nih. Oh, pindahan gitu. pindahan barang-barang imigrasi gitu loh. Gak lama tetanggaku ngasih kaca bingkai kayu.
Dulu sebelum corona ada tibaan keliling rumah. Waktu itu kebetulan di rumahku ada anggota sepantaran adikku mendadak tanya ke aku, "Mbak, kacai kenapa taruh luar? Dikasih orang tah?" Aku gak tahu namanya siapa. Aku gak jawab iya atau enggak. Aku tanya kenapa. Dia jawab ada isinya. Di kaca yang dikasih tetangga itu. Iya. Terus Batinku, dah lah cuk, nggawe wong stres ae. Terus lagi sepantaranku bilang ada yang lewat di tengah-tengah kita ngaji. Kayak bocil merangkak. Aku bilang ibuku tapi percaya. aku bilang ibuku tapi percaya. Tapi gak percaya mungkin ya, tapi gak percaya. Maybe. Kamu cuy hidup tahun 2021 ini udah masuk. Oh iya, 2021. Ini Jokowi periode kedua udah. Tahun 2021 awal, Volume. ibu habis mandi mau ke kamar. Spontan nyebut dan bilang amit-amit jabang bayi. Opo meneh toyo. Seluman selamat. Selumun selamat. Oh, selumun selamat. Aku yang di kamar kaget. Bapak omong-omongan sama ibu pelan banget suaranya. Pas aku tanya, bapak malah bilang lebay. Mungkin biar suasana gak tegang. Meskipun bapak udah dibuktiin sendiri. Dia udah diliatin loh, pernah diliatin gitu. Iya. Aku tanya ibu, digodo tabu. Ibu cuma mengelus dada sambil nyebut, cuma bertiga di rumah, adik ngaji. Terus aku keinget ceritanya temenku tahun silam. Berarti opo cari koncoku iku gak menghayal bu. Terus ibu mantuk ya. Mantuk. Akhirnya kita yasinan, merukyah rumah sendiri. By the way, rukyah ternyata gak perlu didatengin ustadz. Udah lihat tutornya di YouTube. Terus Baca Baca trikul, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah ayat 285 sampai 286 sambil menunjukkan sudut ruangan. Alhamdulillah sekarang nggak terjadi apa-apa di rumah. Cuma ada yang belum berubah. Kadang kalau lihat sesuatu bilangnya opo sih gak jelas. Tiap aku ibu tanya kenapa, ada yang jawab gak apa-apa terus. Oh gak apa-apa. Terus langsung merem kayak pura-pura tidur beberapa menit, terus kembali kayak biasanya. Oh, jadi yang keserang tuh adiknya. Nah, tapi Adiknya sampai di rukiah. ya serem sih. Masalahnya ngerukiah rumah sendiri pakai YouTube itu agak Ada ya orang ngasih Iya. tutorial Iya. rumah. Aku baru sia-sia kon mondok 3 tahun. Sia-sia kamu mondok berapa tahun? 8 tahun. 8 sia-sia. Lihat YouTube cuy, lihat YouTube. Enggak usah ngaji opo kondon. Mondok-mondok barang. nggak barang laku sih. Yang paling bikin aku ketawa apa? Trikul. Kau ngerti apa trikul? Apa? 3 kul huwallah. Terus kul a'udzu birabbin nas sama kul a'udzu Trikul. Trikul arwana. Tukul. Lanjut. Ini tanpa bermaksud menyinggung atau Iya. kayak gimana pun ya, Mbak Noya. Lain kali kita masih mau kok Bacain cerita dari bacain kamu. ceritanya. Cuman nggak apa-apa satu-satu asalkan kayak jelas Iya, gitu. jelas. Satu kayak kemarin kan dia sempat yang Pacitan. ya yang di Pacitan. Itu Terus jelas. sebelum itu apa lagi? Itu aja ada loncat tuh yang setan gantung Iya, katanya. yang bunuh diri itu. Tapi ini dia terlihat seperti terburu-buru dan pengen nyeritain banyak hal. Nggak apa-apa, santai-santai. Masih Kita banyak iya. episode bachelor lain yang bisa dikirimin ceritanya, gitulah. Anjir, aku tapi baru tahu loh istilah rukiah rumah. Aku baru tahu sih. Setahu ya kayak yang Selamatan. Iya, selamat harus sih bukan rukiah. Di pernah tuh rumah masku kan dia ngontrak gitu. Si anaknya ini laki-laki sering waktu kecil itu dijaga sama ibunya yang ada di desa gitulah. neneknya gitu. Sama neneknya. Nah terus pas baru pulang diajak ke Surabaya, sering ngeliat dia, sering ngeliat kayak apa gitu, sering ngomong-ngomong sendiri ke pojokan. Nah pas
pernah suatu hari itu akhirnya sama masku didatengin kayak ngaji-ngaji lah di situ pengajian sama apa keluarga. dan lain-lain. Anehnya setelah itu nggak ada lagi dan ya mungkin bukan ruqyah Iya. kalau bilangnya kayak kalau kita lebih familiarnya dengan kata selamatan. Selamatan, Kalau iya. ruqyah tuh udah kayak identifikasinya ke orang gitu kan. Dia, ya Allahu la ilaha illallah. Kamu Kira mau rumahnya gunjuk-gunjuk kayak Monster House lu. Tiba-tiba ngejar di film Monster House. iya ya. Anjir, rumah di itu yang kalau itu bener Harus setuju aku diruqyah. harus diruqyah rumah. Ternyata tuh nenek-nenek kan. Iya, nenek-nenek yang anjir. Tapi menurutmu ini dari semua yang diceritain sama Mbak Noya, menurutmu part yang paling nyeremin yang mana? Kamu dulu Kak. Gak terlalu ini soalnya gak terlalu apa namanya? Jelas. Jelas iya. Jelas ininya. Tapi yang menurutmu paling kamu apa? Apa ya, yang adiknya itu Kenapa? paling Yang saliman pakai kaki. kaki iya. Dia Aneh apa kok banget. kayak gak sopan aja sih. Enggak, tapi katanya emang Anak ada yang kecil doang. enggak, maksudnya emang ada ada norma apapun. yang katanya kan di remote yang maksudnya itu Iya, loh. ada yang ada yang ngontrol kontrol. Jadi dikontrol mungkin dikontrol itu. Kalau kamu Don, part yang mana? Ini sih sama sih gak begitu jelas yo. Tapi gak ada cuy aku. Gak ada yang Enggak ada yang bener-bener wow Oh. banget gitu. oh yang kaget tadi yo galuh iku yo gue. Oh, galuh itu. Iya gak ada sih. Bukan ini kalau aku sih yang paling ini kayak bekas banget di ini ya bapak mertuanya yang Oh nolong iya gitu. iya. Anjir itu Soalnya tadi Tuh kan iya. ya, kita sampai lupa juga ceritanya karena terlalu banyak. Udah nggak apa-apa buat pembelajaran Iya, guys. lain Tapi kali. yang itu serem sih yang pakai iya, batu setelah kita batik tahu, iya. licin loh. Iya, Kan iya. berarti orang-orang lama Lama banget. iya tahu aku tahu. kayak sarung Samarinda itu loh. Iya anjir. Yang bawahnya itu suka rusak Biasanya kalau biasanya orang-orang Madura kan banyak yang masih pakai batik-batik gitu. Iya, batik iya. licin itu ya, Bu. Yang ngelepo dan lain-lain. Iya, keramik sendirian semuanya sendirian. Makanya yang tadi aku bilang, bapak sangar cuk. Gitu. Anjir, ya segitulah. Dan semoga ini buat pembelajaran buat pengirim-pengirim lainnya. pengirim-pengirim lainnya. Nggak apa-apa. Oke. Ini tetap tulisan Mbak Noya kali ini nggak sia-sia. Bisa jadi pembelajaran buat kita, buat para yang Para mau penulis, penulis yang dan pengirim. buat Mbak Noya sendiri juga. Semangat Mbak Noya, ayo kirim ceritanya lagi, oke? Dan kita juga terima kasih yo. Terima udah kasih, ada terima kasih. respect. Respect. Yuk, ya udahlah segitu aja lah ya. Saya Amir Ahmed. Ramadan Said. Haikal Asror. Jangan lupa Budal.